selama kamu tahu apa yang mau kamu capai dalam karir atau dalam hidup gitu, menurutku ya sangat wajar untuk mengambil jalan lain yang mungkin belum pernah kamu coba sebelumnya. Halo semuanya, kenalin aku Priska. Aku adalah mahasiswa Scriptwriting and Copywriting di Petra Christian University. Aku juga penulis film di Paragon Pictures. Nah, sekarang kita itu udah bareng sama Akbar. Dia ini juga mahasiswa Scriptwriting and Copywriting dari Petra Christian University. Nah, mungkin Akbar kamu bisa memperkenalkan diri dan juga ceritain latar belakang kamu nih sebelum kamu akhirnya masuk PCU. Oke, nama aku Akbar. Jadi untuk latar belakang aku sendiri emang agak bermacam-macam ya. Jadi aku pernah di bidang medis, pernah di bidang IT juga. Jadi aku S1 di kedokteran gigi. Setelah itu sempat kerja jadi dokter gigi juga. Tapi setelah itu sempat beralih ke bidang IT sebagai data engineer. Tapi setelah itu kemudian memutuskan untuk berpindah lagi ke penulisan seperti itu. Jadi akhirnya memutuskan untuk masuk ke S2 Scriptwriting ini gitu. Oke, macam-macam banget ya, Bar. Nah, tapi apa nih titik baliknya gitu loh? Yang kamu dari dokter gigi gitu ya, tiba-tiba wah aku pengen ambil S2 nih di Scriptwriting dan Copywriting gitu. Itu kan pekerjaan yang beda gitu, bidang yang sangat berbeda gitu. Iya, sebenarnya dari saat pendidikan kedokteran pun sebenarnya udah berpikir untuk mencoba jalur karir lain gitu. Dan yang terpikir sebenarnya waktu itu adalah penulisan skrip atau screenplay. Cuman ketika sudah lulus dan mulai bekerja, berpikirnya ketika ingin masuk ke dunia penulisan screenplay atau di industri film gitu, mikirnya bakal lebih sulit untuk masuk kalau belum ada pengalaman atau belum ada kenalan atau koneksi di bidang itu gitu. Makanya akhirnya sempat setelah jadi dokter akhirnya berpindah dulu ke bidang IT yang mungkin relatif lebih mudah dimasukin gitu. Baru setelah itu mendengar ada kesempatan untuk masuk S2 Scriptwriting ini, akhirnya baru merasa itu peluang yang cocok gitu untuk mencoba lagi masuk ke dunia penulisan gitu sih. Oke, nah boleh ceritain nggak, Bar? Maksudnya kapan nih akhirnya tuh kamu tuh ngerasa wah aku punya passion nih di nulis gitu? Dan dari kapan gitu itu tuh muncul gitu? Kalau untuk film sendiri emang sudah lama suka nonton film dan membaca buku gitu kan. Cuman emang sempat nggak kepikiran untuk menjadikan itu sebagai karir gitu. Cuman ketika koas atau pendidikan kedokteran gitu itu ketika memikirkan jalur karir lain itu akhirnya kepikiran untuk menjadikan itu sebagai karir gitu. Itu sih, dan akhirnya mencoba belajar sendiri, otodidak, belajar textbook penulisan, dan ya akhirnya memutuskan untuk mungkin ini bisa jadi karir aku ke depan. Oke, makanya akhirnya kamu ngambil S2 di Petra gitu kan, terus ngambilnya juga jurusan Scriptwriting dan Copywriting. Nah, coba deh sharing pengalaman kuliahnya gimana nih, karena kan kamu berarti udah punya passion. Sebenarnya apa yang kamu pelajarin selama di Petra, terus juga apa yang paling berkesan sih selama belajar Scriptwriting dan Copywriting ini? Iya, yang pengalaman selama menjalani pendidikan S2 di Petra di jurusan Scriptwriting ini sangat menyenangkan sih. Jadi terutama ketika akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman yang juga punya ketertarikan dan passion yang sama, terus bisa juga berkesempatan bertemu dengan
dosen-dosen Petra dan dosen-dosen IDS yang sudah istilahnya sudah sangat berkompetensi di bidangnya masing-masing gitu kan. Terus yang paling berkesan ya tentunya ketika akhirnya bisa mendapat kesempatan untuk menulis screenplay sih. Jadi kita menulis screenplay dari film pendek, film panjang sampai series juga dilakukan gitu kan. Dan itu menurutku pengalaman yang menyenangkan sih. Oke, berarti aku asumsiin emang banyak hal-hal baru yang sebenarnya kamu pelajarin gitu kan selama di Petra gitu. Nah, sempet gak ada kayak, aku nyebutnya mungkin culture shock gitu ya? Karena kan maksudnya kamu awalnya dari bidang yang sangat struktural, yang sangat logis gitu, terus tiba-tiba berubah ke bidang yang sangat kreatif gitu. Ada nggak yang kayak kamu kaget gitu dan ngerasa wah ini kok bingung ya gitu? Sebenarnya nggak terlalu sih, soalnya kan sebenarnya di penulisan itu pun struktur itu ada gitu kan. Cuman emang sebelum kita masuk ke struktur itu kita bisa lebih bebas untuk menentukan apa yang mau kita sampaikan gitu, apa yang mau kita ceritakan gitu. Setelah kita temukan itu baru kita masuk ke strukturnya untuk menentukan gimana akhirnya kita mau menyampaikan itu gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu ada culture shock sih. Oke. Tapi kan sekarang kamu lagi magang nih di Paragon Pictures. Ada nggak sesuatu nih yang kayak wah bisa kamu implementasi ini ketika benar-benar masuk ke dalam industrinya, sama ada nggak yang kamu ngerasa malahan oh beda nih di pelajaran sama di prakteknya gitu? Iya, selama magang di Paragon sih aku bisa lebih apresiasi proses filmmaking itu sendiri sih, pembuatan film itu sendiri sih. Soalnya selama magang di Paragon kan memang terlibat banyak di development, di produksi sampai di post produksi gitu kan. Dan akhirnya di masing-masing tahap itu akhirnya aku bisa melihat bagaimana sih sebenarnya proses itu dilangsungkan di industri gitu. Dan itu membuatku kan awalnya kalau sebagai penonton aja kan yang kita lihat kan cuman hasil akhirnya di layar di bioskop gitu. Terus setelah kita tahu sebenarnya proses pembuatannya itu seperti apa gitu, ya kita aku bisa lebih apresiasi aja sih. Jadi ya gitu. Tapi ada kejadian yang berkesan nggak Bar? Maksudnya ini kan yang aku lihat ya. Maksudnya selama kamu magang di sini kamu tuh ikut banyak project gitu loh, bahkan ada yang sempat ikut syuting, terus sempat juga kita jadi extras gitu. Nah, ada nggak hal yang berkesan banget gitu buat kamu selama magang di sini? Yang paling berkesan sih yang selama ikut dalam project Tuhan izinkan aku Tuhan benarkah kau mendengarku itu? Iya. Kan emang ikut dari proses development sampai ke final draft dan akhirnya juga terlibat selama produksi, ikut syuting sebagai extras dan gitu-gitu sih. Dan itu pengalaman yang sangat berkesan sih. Iya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nonton Akbar, Akbar ada jadi salah satu ekstras di salah satu adegan di Tuhan benarkah kau mendengarku gitu. Nah, kira-kira nih Akbar, buat teman-teman nih yang punya latar belakang yang beda banget gitu ya, kayak kamu ini, kenapa menurut kamu gak apa-apa banget untuk ambil S2 di luar bidang S1-nya misalkan gitu? Ya selama itu selama kamu tahu apa yang mau kamu capai dalam karir atau dalam hidup gitu, menurutku ya sangat wajar untuk mengambil jalan lain yang mungkin belum pernah kamu coba sebelumnya gitu sih. Oke. Nah ini sekian bincang-bincang kita bareng sama Akbar. Nantikan ya episode berikutnya.